teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan iman rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita bertemu melalui online pada minggu ini. Dan ternyata kita masih dapat bertemu sekali lagi melalui online karena kawasan kami juga dalam PKPD dalam Samarinda. Tetapi kita tetap mengucap syukur atas semuanya. Dan satu harapan, semoga semua saudara-saudara dari lorong 1 sampai 27 Samarinda, kita tenang saja, kita damai saja. Dan anggap ini satu retreat untuk kita bersama keluarga, bersama Tuhan, dan juga masa kita untuk berehat. Jangan risau, jangan khawatir, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan saya akan membawa kita dalam doa sebelum pembukaan daripada ibadah online Gereja Damai Sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana adanya keadaan kami sekarang ini, kami belajar untuk mengucap syukur dengan banyak perkara. Baik masa senang, susah, tertawa, ataupun menangis, ataupun sakit, ataupun sehat, miskin, kaya. Kami diajar Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur bertemu sekali lagi melalui online ini kepada jemaat-jemaat Gereja Damai Sejahtera, bahkan juga kepada saudara-saudara seiman yang membuka daripada online kami melalui apa cara sekalipun masa yang digunakan pakai. Kami mengucap syukur karena kami dapat melayani melalui online sampai ke minggu ini juga di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sebelum suasana acara ibadah akan berlangsung, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan, musik yang ada, Tuhan kami berdoa, kami merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami mohon kekudusan, kesucian daripada-Mu Tuhan, menguduskan hati dan pikiran dan roh kami, agar kami mengalami urapan baru pada pagi ini, urapan baru di dalam tubuh, jiwa dan roh kami, urapan baru mengalir di dalam darah, daging, kulit, urat dan tulang-tulang kami, agar kami menjadi sehat, segar oleh karena kuasa Tuhan bersama kami. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami dalam pujian penyembahan sebentar ini, pakai hamba-Mu, anak-Mu yang melayani dalam pujian penyembahan, hamba Tuhan yang akan bawa firman Tuhan, agar kami siap untuk dilayani. Tuhan Yesus, kami hancurkan sekiranya ada roh-roh yang menyeludup, yang mengganggu konsentrasi semua. Fokus kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran, menjadi pendengar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami lepaskan mereka semua. Kami semua dilepas, dimenangkan di dalam nama Yesus, agar kami menjadi umat pemenang-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami akan dilayani Tuhan dengan melalui pujian penyembahan firman Tuhan yang sebentar ini. Juga berkati apapun yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan melalui tabung gereja untuk pekerjaan-Mu Tuhan dalam tabung gereja damai. Kami percaya Tuhan memberkati siapapun yang mengulur tangan, baik gereja damai, baik yang bersekutu, baik yang jemaat tetap yang ada di Kucing, saudara-saudara seiman yang di sekeliling kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan apa cara pun untuk memberkati gereja damai, Tuhan berkati mereka lebih dari segalanya. Terima kasih juga atas sokongan-sokongan doa mereka juga yang telah mendoakan gereja kami sampai ke hari ini dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Engkau bersama kami dari awal hingga akhir, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan,
Kami semua semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Terpuji nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Kita memuji Tuhan, kita katakan lebih dari teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ciptaan
Salam, salam, salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada setiap pribadi yang terlibat di dalam melihat, menonton, ataupun mendengar daripada ibadah online kita dari gereja Damai Sejahtera pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam online yang walaupun kita secara online, secara online, tetapi saya percaya bahwa melalui online ataupun ibadah online ini, kita akan diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kita, sehingga pada hari ini, seperti mana kata Paulus, kita ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh itu, sebelum kita meneruskan daripada acara ataupun daripada khotbah kita, dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur sekali lagi kami dapat bertemu di dalam ibadah secara online. Yang walaupun kami tidak ada di gereja seperti gereja-gereja lain yang pada hari ini, di mana ada gereja yang sudah dibuka. Dan Tuhan, tapi kami percaya bahwa walaupun kami melalui online, kami yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pribadi-pribadi dan setiap jemaat damai dan setiap umat-umat Tuhan yang mendengar, melihat daripada ibadah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya urapan Allah terjadi, kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami di dalam ibadah kami, di dalam kami belajar daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara. Pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba adalah manusia biasa, sama seperti jemaat Tuhan. Tapi kami percaya, biarlah melalui daripada firman-Mu Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, kami diberkati, iman kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal kami mendengar firman-Mu sampai akhir. Dan biarlah berkat Tuhan akan mengalir lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan, Roh Kudus membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami mengalami jemahan-Mu, mengalami urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Oke, firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita pada minggu ini dan pada hari ini, ya saya masih di dalam berbicara tentang mukjizat, di mana saya lihat bahwa kuasa ataupun di mana kita harus mengenal, mengetahui akan kuasanya mukjizat Tuhan. Karena pada hari ini dan akhir-akhir ini banyak perkara yang kita hadapi. Ya, seperti contoh seperti kami di kawasan Samarinda. Pada hari ini kami kena lockdown, ya. Jadi kami tidak dapat keluar dan kami hanya diberi makan oleh burung-burung yang di luar sana yang menghantar barang bagi kami. Kami tidak dapat keluar. Waktu saya pergi ke tempat yang di mana mereka pasang pagar itu, dan saya kata tidak boleh keluar kah, kata saya. Dia kata langsung tidak boleh, kata dia. Dan jadi tidak dapat keluar lah. Kita pun tidak juga paksakan. Dan itu yang terbaik lah. Saya rasa itu yang terbaik. Yang walaupun kita akan diperintah untuk berkurung, bukan ya kita dikurung oleh karena kita sakit. Ya kita dikurung untuk menjaga supaya penyakit ini tidak merebak kepada kita. Dan saya sangat setuju dengan PKPD ini, ya, supaya untuk mengelakkan ataupun untuk menghentikan rantaian-rantaian penyakit COVID ini. Dan kami dalam lorong, daripada lorong 1 sampai kepada lorong 20 lebih kah, karena lockdown. Ya, banyak orang, tapi banyak di antara kami di sini yang balik kampung, ya, karena tidak mau dikurung. Sebenarnya ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Dan walau bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan.
Dan disinilah kita dapat melihat mujizat Tuhan. Ya, saudara, disinilah kita dapat melihat mujizat Tuhan. Kan, di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, ya burung gagak datang untuk memberi kita makan. Kami di sini bukan kurang makan. Kami di sini berkelimpahan. Tetapi Tuhan utus burung gagak untuk memberi penghiburan kepada kami. Wah, luar biasa. Ya, datang satu beri apa yang kami perlu. Dan saya percaya bahwa itu adalah utusan Tuhan bagi kami, keluarga kami. Dan anak kami yang sulung, dia di luar sana pun juga kena lockdown karena salah satu daripada keluarga mereka terdapat positif daripada swab test. Dan jadi mereka terpaksa dikurung dan tidak dapat keluar juga. Dan sebelum itu dia yang menjadi utusan kami untuk beri kami makan. Tapi waktu dia dikurung, kami tidak dapat buat apa-apa. Tetapi ada orang yang datang untuk memberi kami makan. Kami tidak minta. Tapi ada orang yang digerakkan oleh Tuhan, ya, sehingga dapat membantu. Dan itulah mujizat Tuhan. Bagi saya itu adalah satu yang dikatakan mujizat, miracle. Ya, jadi sangat-sangat baik Tuhan bagi kita. Ya, di saat yang seperti inilah nyata kuasa Allah itu bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggal. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Jadi saat seperti inilah kita dapat melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan sebenarnya, saudara, bukan untuk orang yang percaya. Mujizat Tuhan itu sebenarnya adalah untuk orang-orang yang tidak percaya. Tetapi pada saat akhir ini, ya, mujizat itu menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, walaupun kita percaya, kadang-kadang kita akan lupakan kuasa Tuhan. Dan sehingga kita tidak melihat ataupun tidak selalu kepada Tuhan, tetapi kepada pribadi kita. Dan di saat yang seperti inilah Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa mujizat itu masih nyata. Dan oleh itu saya ingin membawa kita untuk belajar tentang satu topik yang berkata, sebab bagi Tuhan, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Sebab bagi Tuhan ataupun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita lihat daripada topik ini, ya, sangat jelas bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, nothing impossible, kata Piramli. Ya, tidak ada yang mustahil, saudara. Dan ini yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang kita bertanya, di mana Tuhan? Ya, kadang-kadang kita bertanya, seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan kita berpikir bahwa apakah Tuhan itu ada? Ya, saudara, sebenarnya kuasa Allah itu, mujizat itu masih ada. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan oleh itu, saudara, itulah sebabnya saya mau supaya membawa hal ini untuk kita pada minggu ini. Untuk menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jika ada sesuatu yang mustahil bagi kita, itu adalah kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani adalah Allah yang berkuasa, ya, di atas dan di bawah kolong langit ini. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang luar biasa. Kalau kita lihat contoh daripada umat Israel menyeberang Laut Tebrau. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ke-31. Ya, ayat ini dapat kita baca. Tapi saya akan membawa kita untuk melihat daripada ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu contoh, ya, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu itu, waktu Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, dan setelah mereka sampai ke Laut Tebrau, ya, tidak ada lagi jalan bagi mereka. Di depan mereka adalah Laut Tebrau. Dan pada waktu itu orang Mesir telah mengejar mereka. Dari tebing Laut Tebrau itu mereka melihat orang Mesir sudah mau datang. Dan pada waktu itu mereka merasa takut. Mereka merasa khawatir. Mereka merasa susah. Karena orang Mesir
menyerang mereka ataupun mau membunuh mereka. Karena orang Mesir datang untuk menangkap mereka lagi. Dan di depan mereka ada Laut Tebrau yang tidak mungkin mereka dapat seberangi. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tanganmu dan belahlah laut itu, kata firman Tuhan. Dan lalu Musa mengangkat tongkatnya dan dia membelah laut itu, dan lalu orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu di atas tanah yang kering. Dan ini adalah sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan telah membawa umat Israel keluar dari Mesir dan membelah laut Tebrau. Dan juga kalau kita lihat contoh yang kedua, yaitu air pahit menjadi air manis. Dan kalau lihat ini terjadi di Mara. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Mengisahkan bahwa umat Israel pada waktu itu, waktu mereka di padang gurun, maka tidak ada air. Yang ada hanya air yang pahit. Waktu mereka singgah di tempat ini, bahwa mereka tidak dapat minum air ini. Karena air ini pahit. Dan mereka bersungut, mereka datang kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Musa berdoa dan menghadap Allah. Dan Allah menunjukkan kepada Musa sebatang kayu, ya, sebatang dahan. Dan lalu dia katakan, ambillah dahan itu, lempar ke dalam air. Waktu Musa ambil dahan itu, lempar ke dalam air, maka air itu berubah daripada pahit menjadi manis. Wow, luar biasa, saudara. Di saat-saat umat Israel memerlukan, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Itulah makanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang walaupun hal itu mustahil bagi manusia. Pada waktu itu orang Israel begitu takut, begitu susah, begitu khawatir karena tidak ada air yang dapat diminum. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya melalui Musa. Hanya melalui sebatang kayu yang dilemparkan oleh Musa ke dalam air itu telah mengubah air yang pahit menjadi manis. Luar biasa, saudara. Dan contoh yang kedua yaitu Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga yang ke-30. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Dan pada waktu mereka sudah melayani di suatu tempat dan Yesus berkata kepada mereka, dan kita akan pergi ke tempat yang lain. Dan waktu itu Yesus berkata kepada mereka, kamu menyeberang dulu. Dan Yesus pada waktu itu pergi ke gunung dan berdoa. Dan di mana Yesus berdoa. Dan pada pukul 3 pagi, Yesus melihat mereka, perahu mereka itu hampir-hampir tenggelam. Ya, mereka di dalam kesusahan. Ya, lalu Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Berjalan di atas air, saudara. Waktu mereka melihat Yesus, mereka ketakutan. Oh, itu hantu, kata mereka. Mereka pikir bahwa Yesus ini adalah hantu karena tidak pernah seorang pun berjalan di atas air. Ya, tidak ada pernah di dalam sejarah mereka melihat seorang berjalan di atas air. Saya sendiri pun tidak pernah melihat. Saya hanya pernah melihat satu binatang saja yang saya pernah lihat. Kamu tahu itu katak sungai, katak kolam. Ya, kalau mereka katak kolam ini dia lompat di dalam kolam itu, dia akan pop di atas air. Dia boleh dia boleh melompat atas air. Tidak, dia boleh tenggelam, tetapi ada kalanya katak ini dia lompat atas air. Dia. Itu saja yang pernah saya lihat berjalan di atas air. Dan pada waktu itu mereka merasa takut karena melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ya. Dia berjalan di atas air untuk menghampiri mereka. Waktu dia masuk bersama-sama dengan mereka, maka air itu menjadi tenang, saudara. Luar biasa, luar biasa. Dan yang keempat, ya, satu peristiwa lagi yang kita dapat lihat menjadi contoh daripada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya.
Yang keempat yaitu di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kebangkitan Tuhan ini, saudara, adalah sesuatu yang luar biasa. Dan sebelum Tuhan Yesus telah bangkit, ada juga orang yang diangkat oleh Allah, ya, diangkat oleh Allah ke surga tanpa melalui kematian. Ya, seperti Henok telah diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Dan ada juga beberapa tokoh yang kita dapat lihat, ya. Mereka diangkat oleh Tuhan, tetapi Yesus telah melalui kematian, melalui penderitaan. Dia sama seperti manusia. Dia menderita, dia mengalami penderitaan yang amat sangat, disalib di kayu salib, dan sesudah itu bangkit dari antara orang mati. Sesuatu yang luar biasa. Dan ini menceritakan, saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui jika kita ingin menikmati mukjizat Tuhan. Ya, jika kita ingin menikmati mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita, ada beberapa perkara yang harus kita lihat. Yang pertama, yaitu kita harus percaya bahwa mukjizat itu ada, ya. Kita harus percaya. Saudara, untuk menikmati mukjizat Tuhan itu kita harus percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Nah, jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, maka kita harus percaya, beriman kepada Tuhan. Ya, supaya kita dapat melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan. Percaya adalah suatu hal yang sangat penting, ya. Percaya adalah suatu hal yang sangat penting, saudara. Mengapa sangat penting? Tak kala kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak dapat melihat mukjizat Tuhan. Ataupun kita tidak dapat mengalami mukjizat Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, secara pribadi kita ini seringkali mengalami mukjizat Tuhan. Saya selalu menikmati mukjizat Tuhan dalam hidup saya. Di mana sesuatu hal yang tidak dapat saya lakukan, Tuhan lakukan. Sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan lakukan bagi diri saya sendiri. Dan itu adalah mukjizat Tuhan. Nah, untuk menikmati hal yang seperti ini, kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, percaya adalah suatu hal yang sangat penting. Secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan dunia. Jika kita percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Sama seperti orang Israel. Kalau kita lihat peristiwa orang Israel, ya, mereka telah melihat mukjizat Tuhan. Sejak di Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan di dalam tanah Kanaan itu sendiri, mereka melihat mukjizat Tuhan. Di mana Tuhan menyertai mereka di dalam peperangan-peperangan yang mereka telah lalui. Kota Yeriko mereka rebut hanya dengan suara dan sorakan. Haleluya, puji Tuhan. Kota Yeriko runtuh. Mereka tidak menggunakan bom untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Hanya dengan sorakan. Tuhan melakukan mukjizatnya. Dan kalau kita lihat, ini adalah mukjizat Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan melakukan mukjizat bagi mereka. Dan begitu juga bagi kita yang ada pada hari ini. Baik secara pribadi, baik di dalam keluarga kita. Jika kita ingin melihat mukjizat, bawalah keluarga kita kepada Tuhan. Ya, masyarakat dan dunia. Ya, kita harus percaya. Dan Yesus juga kita percaya kepada seseorang itu, maka ada hubungan baik di antara kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka ada hubungan yang baik di antara kita dengan Tuhan. Ya, contohnya kalau saya percaya kepada kamu, maka ada hubungan yang baik, kontak yang baik, ya, di antara kita. Dan apabila kita percaya kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Maka senang bagi Tuhan untuk melakukan mukjizatnya. Senang untuk Tuhan menyatakan kuasanya melalui penyertaiannya dan melalui perkara-perkara yang ingin Dia lakukan untuk kita. Dan juga jika kita sudah hilang kepercayaan terhadap seseorang itu, maka akan ada jurang yang memisahkan.
Dan begitu juga kita dengan Tuhan. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, saudara, bagaimana mungkin mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita? Ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat pada hari ini, pada waktu ini, ya, di mana Perdana Menteri kita menghadapi satu situasi yang di mana dia kurang sokongan daripada teman-teman dan rekan-rekan dia, dan sehingga dia meletakkan jawatan. Dia tidak ada arti dia lagi, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena tidak ada sokongan yang menyokong dia menjadi Perdana Menteri, kan? Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan melakukan mukjizat-Nya untuk kita? Dan oleh itu kepercayaan itu sangat penting. Mukjizat akan terjadi apabila kita percaya akan kuasa Allah, ya. Mukjizat akan terjadi apabila kita percaya akan kuasa Tuhan. Apabila kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mukjizat-Nya. Di dalam Yohanes 6:14, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, apabila mereka melihat Tuhan melakukan mukjizat, bagaimana Tuhan menjawab setiap persoalan pertanyaan mereka waktu Yesus berada bersama dengan mereka di bait suci itu, dan mereka melihat kebijaksanaan yang ada pada dia. Dia dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan itu, dan mereka merasa heran. Ya, dan mereka katakan bahwa dia ini sungguh-sungguh seorang nabi. Dan kalau kita lihat hal itu, saudara, ya, sesuatu yang dapat menyatakan, dan sehingga mereka berkata, dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Setelah mereka melihat kuasanya Allah itu, dan mereka mengatakan bahwa, dan mengetahui bahwa dia adalah sungguh-sungguh adalah seorang nabi. Dan begitu juga terjadi kepada kita, saudara. Dan itulah makanya kita harus beriman, percaya kepada Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus beriman. Ya, kita harus beriman. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan, ya, yang akan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, saudara. Dan supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, mukjizat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus bertindak meskipun tidak masuk akal. Ya, tadi kita percaya, ya. Dan yang kedua, kita harus bertindak. Kita harus bertindak meskipun tidak masuk akal. Ya, meskipun hal itu tidak masuk akal, kita harus bertindak. Pada satu ketika, kami melayani di sebuah gereja. Dan pada waktu itu kami melayani di antara suku bangsa, dan memang waktu saya keluar dari sekolah Alkitab, saya tidak pernah melayani di gereja Lun Bawang. Saya terus kepada suku bangsa, dan pertama saya melayani kepada suku Bisaya. Dan pada waktu saya di sana, dan di gereja yang saya layani itu, di mana ada sebuah keluarga. Mereka ini tidak percaya. Bukan mereka tidak tahu Kristen. Mereka sudah tahu, memang sudah lama. Tetapi mereka percaya kepada Allah lain. Ya, mereka percaya kepada hantu, kata orang. Ya, saya pernah melihat hal itu. Dan waktu saya ada di sana. Dan pada waktu seketika, kami bangun daripada tidur pagi, dan antara sadar dan tidak sadar saya mendengar satu suara yang berbicara kepada saya. Karena pada waktu itu memang saya terbebanlah kepada semua orang yang ada di kampung itu, dan saya berdoa setiap waktu, kami berdoa bagi mereka, yang walaupun mereka itu adalah suku bangsa, ya, bukan bangsa kami. Tetapi kami dibebani, dibebani kepada mereka, dan kami berdoa untuk mereka. Dan pada satu ketika, suara itu berbicara sangat-sangat jelas. Jika kamu ingin menyelamatkan orang ini, kamu harus berpuasa 15 hari, ya, 15 hari, 15 hari. Oke? Kamu berpuasa 15 hari jika kamu mau menyelamatkan keluarga ini. Dan saya mendengar suara itu sangat jelas.
dan saya berbincang dengan istri, dan saya katakan kepada istri, mungkin kalau tidak salah saya, istri baru melahir mungkin. Kami ada anak kecil pada waktu itu, dan jadi saya tidak mau dia ikut serta dengan saya. Dan saya katakan kepada istri, biar saya sendiri yang akan melakukan hal ini, dan saya akan berpuasa selama 15 hari, ya, 15 hari. Dan pada waktu itu saya sudah mulai berpuasa, dan keesokan harinya saya berpuasa mulai selama 15 hari. Saya berpuasa tidak makan, cuma saya hanya minum air tawar sepanjang hari, dari pukul 6 sampai pukul 6. Sepanjang hari, selama 15 hari, saya berdoa. Dan sungguh saudara, dan pada satu ketika kami mengadakan KKR. Luar biasa Tuhan bekerja. Dan saya dengar daripada jemaat Tuhan, bahwa mereka datang ke gereja. Pada waktu KKR itu, luar biasa. Bukan oleh karena saya saudara, oleh karena Tuhan. Ya, oleh karena Tuhan. Ya, saya bertindak sesuai dengan apa yang saya dengar. Hal itu tidak masuk akal, karena orang ini adalah orang kuat, ya, orang yang sangat-sangat sukar untuk kita injili. Tapi dia sangat baik dengan saya, tetapi dia tidak mau datang ke gereja. Tapi Tuhan melakukan mukjizat. Saya tidak pernah katakan kepada dia, Pak, kita pergi ke gereja. Tidak. Tetapi setelah saya berpuasa selama 15 hari itu, dan sesudah itu kami ada KKR, Bapak dan keluarga ini datang dan ijak gereja dan masuk ke dalam gereja bersama-sama di dalam KKR pada waktu itu. Suatu yang luar biasa bagi saya. Dan kalau kita lihat hal yang seperti ini, saudara, dan kadang-kadang apabila kita melihat, mendengar hal yang seperti ini, kita remehkan, tidak mau melakukannya, tidak mungkin, ya kan? Kita katakan tidak mungkin. Tetapi apabila Tuhan ingin melakukannya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang walaupun hal itu seolah-olah mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberi perintah yang tidak masuk akal untuk melihat sejauh mana kesetiaan kita terhadap Allah dan perintah-perintahnya. Kalau kita lihat contoh, kepercayaan Abraham diuji, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan ini adalah sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Ya, sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Tuhan Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu, ya, keturunan Abraham akan memenuhi tempat itu. Keturunan Abraham seperti pasir di tepi laut, dan daripada keturunan Abraham Tuhan memberkati umatnya. Dan pada waktu itu hanya Ishak. Dan beberapa puluh tahun, ya, Abraham menanti Ishak. Dan setelah Ishak ada, maka Allah meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak. Sesuatu hal yang mustahil, saudara. Ya, sesuatu hal yang mustahil. Ya, mengorbankan anak satu-satunya yang Tuhan beri kepada Abraham. Ya, menurut keturunan Abraham, dan sesuatu hal yang mustahil, tetapi Abraham tidak menolak. Ya, Abraham tidak menolak. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga yang ke-19, berbicara tentang bagaimana Abraham menurut perintah Allah, sehingga dia membawa Ishak kepada satu gunung yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Dan Ishak pernah bertanya kepada Abraham, Ayah, kayu sudah ada, api sudah ada, di mana korbannya? Kalau anak kamu bertanya kepada kamu seperti itu, apa jawabanmu? Saya pun tidak tahu bagaimana hati Abraham pada waktu itu. Tetapi Abraham tetap setia kepada perintah Tuhan. Lalu Abraham mengikat Ishak dan ingin mengorbankan Ishak. Lalu Allah bersuara kepada Abraham dari atas, jangan bunuh anakmu. Lihatlah ke kiri dan ke kanan. Dan lalu dia melihat ke kiri. Dan terlihat seekor domba yang tertambat di ranting kayu. Tanduk dia. Dan lalu Abraham ambil domba itu dan mengorbankannya, menggantikan Ishak. Dan di sana Tuhan telah menguji Abraham.
Sesuatu hal yang mustahil. Tetapi Abraham tetap mengikuti perintah Tuhan. Dan juga Naaman, panglima Raja Aram. Ya, disembuhkan dari penyakit kusta. Hanya mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Pada waktu itu dia sakit kusta. Dan dia datang ke Israel, ya, Yerusalem untuk untuk didoakan oleh Nabi Elia pada waktu itu. Tetapi dia tidak datang pada waktu dia datang di sana, dia tidak didoakan, tetapi dia katakan, Nabi itu berkata kepadanya, katakan, dia tidak bertemu dengan Naaman. Dia katakan kepada abdinya, katakan kepada Naaman, pulang dan mandi ke sungai Yordan 7 kali. Dan mendengar hal itu, saudara, Naaman sangat-sangat kecewa secara manusia. Dia pikir, dalam pikiran dia, Nabi itu datang dan mendoakan dia, dan menjamah dia, dan mengoles dia dengan minyak. Bagaimana mungkin? Dan pada waktu itu, Nabi itu tidak datang. Dia hanya katakan kepada Naaman, pergilah ke sungai Yordan, mandilah 7 kali. Naaman mau pulang dengan sedih hati. Tetapi ada seorang yang ikut Naaman. Dia katakan, Tuhan, kata dia, jika Tuhan ingin menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu hal yang mudah, ya, yang senang, apakah kamu tidak mengikutinya? Dan lalu Naaman kembali dan pergi ke sungai Yordan. Dia mandi 7 kali. Brum. Naik. Brum. Naik. Sampai 7 kali. Sewaktu Naaman bangkit daripada air yang ke-7 kalinya, dia rendamkan dirinya. Kustanya telah hilang, sembuh secara total. Tuhan telah melakukan mukjizatnya. Bukankah pada awalnya Naaman protes apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Karena Nabi itu tidak datang kepadanya. Karena Nabi itu tidak mendoakan, menjamah tumpang tangan. Tidak. Dia hanya suruh Naaman pergi ke sungai Yordan mandi. Naaman katakan, bukankah tidak ada air di Aram sana untuk saya mandi, lebih bersih lagi air di sana? Tetapi akhirnya dia ikut apa yang dikatakan oleh Nabi. Suatu perkara yang mustahil, saudara. Tetapi Tuhan telah melakukan mukjizat. Naaman telah disembuhkan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5:9 hingga 15 di sana. Dan berbicara tentang hal itu. Dan juga mukjizat pada perkawinan di Kana. Saya selalu membawa hal ini. Yohanes 2:1 hingga yang ke-11. Di mana di Kana itu dan perkawinan di Kana itu, di mana mereka kehabisan anggur. Dan ibu Yesus Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan yang di sana, lakukan apa yang dikatakan olehnya. Yang walaupun pada waktu itu Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tetapi Maria memerintah pelayan-pelayan di sana, lakukan apa yang diperintah olehnya. Lalu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan itu, ambil air yang di tempayan besar itu, simpan ke dalam tempayan yang kecil. Pelayan, dia tahu itu air, mungkin air pipe ke air gunung kah. Ya sebenarnya air itu adalah untuk mereka basuh-basuh kaki waktu mereka masuk di rumah. Dan pelayan ambil air itu, cendok masuk ke dalam tempat yang disediakan untuk anggur. Dan sesudah itu Yesus katakan, hidangkan kepada tetamu-tetamu yang ada. Saudara, jika kamu di tempat pelayan itu, apakah kamu berani untuk menghidangkan air yang kamu ambil di dalam beldi? Sekarang kita pakai beldi, ya. Yang di dalam beldi dari tank, dari pipe, dan lalu masuk ke dalam jug, dan lalu diperintah untuk hidangkan kepada orang yang datang sebagai air anggur. Kalau kamu ada pada waktu itu, apakah kamu melakukannya? Sesuatu hal yang mustahil, saudara. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat. Waktu mereka menghidangkan minuman air itu, orang yang di pesta itu heran. Kamu telah menyediakan air anggur dari awal sampai akhir. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Mukjizat telah terjadi. Karena pelayan itu mengikuti arahan Tuhan Yesus. Jika pelayan itu tidak mengikuti arahan Tuhan Yesus, hal itu tidak mungkin terjadi. Mereka akan balik tanpa minum anggur lagi. Tetapi Tuhan melakukan hal itu.
Dan bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita taat setia terhadap perintah Tuhan? Apakah kita taat setia terhadap arahan-arahan yang Tuhan beri kepada kita? Nah, ingin melihat mukjizat Tuhan, saudara, lakukan walaupun hal itu mustahil bagi kita. Perintah Tuhan yang mustahil itu, saudara, yang walaupun mustahil, apabila kita taat setia kepada Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan, tetapi Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Mengapa banyak orang tidak dapat melihat mukjizat Tuhan? Karena tidak taat atas perintah Tuhan. Dan akhirnya, kita mau melihat mukjizat Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Doa 5 menit pun kita susah-susah. Bagaimana Tuhan memperlihatkan mukjizatnya bagi kita. Ingin menikmati mukjizat Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan. Berkat itu telah tersedia bagi kita, saudara. Ya, tersedia bagi kita. Cuma kita hanya datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Nah, ingin melihat mukjizat Tuhan. Walaupun hal itu mustahil, saudara, lakukan. Dan yang ketiga, untuk melihat mukjizat Tuhan itu, yang ketiga adalah ada harga yang harus kita bayar untuk terjadinya mukjizat Tuhan. Ya, tadi adalah percaya. Sesudah percaya, bertindak walaupun perkara itu adalah mustahil bagi kita. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Untuk terjadinya mukjizat, kita harus membayar harga. Kita harus membayar harga. Peribahasa berkata, usaha tangga kejayaan. Dari saya kecil, waktu saya sekolah, di dinding sekolah kami terpampang tulisan ini. Usaha tangga kejayaan. Ingin berjaya, berusaha. Ingin jadi bisnismen, ya jangan malas. Kita harus berusaha. Ya. Kita harus rajin. Kita harus belajar betul-betul. Bagaimana menjadi seorang peniaga. Ingin menjadi seorang polis, kita harus belajar menjadi seorang polis. Saudara, usaha itu adalah tangga kejayaan. Ingin berjaya, kita harus berusaha. Ya, ingin berjaya, kita harus berusaha. Ya, baru-baru ini saya lecture anak saya. Saya katakan kepada dia, anak saya yang lelaki. Saya kata dengan dia, jika kita ingin berjaya, kita harus berusaha. Itu adalah kunci. Kita harus membayar harga, kata saya dengan dia. Dan begitu juga, ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus membayar harga. Ya, kita harus membayar harga. Ingin berjaya, harus membayar harga. Harus membayar harga dengan usaha sebagaimanapun. Kita harus berusaha. Harga sebuah kejayaan adalah usaha. Ya, adalah usaha. Seperti tema Pesta Lun Bawang satu ketika. Ya, tahun itu mereka mengangkat satu tema. Inan gergan, inan dalan. Di dalam bahasa Lun Bawang. Inan gergan, inan dalan. Ada kerinduan, ada jalan. Jika kita rindu, jika kita ingin, ada keinginan, ada jalan. Jika kita ingin berjaya, maka ada jalan. Dan jalannya adalah berusaha. Ya. Ingin berjaya harus berusaha. Kita harus bayar harga. Korbankan segala-galanya. Korbankan game. Korbankan pesta bersama kawan teman. Korbankan segala-galanya. Berusaha. Berajin belajar. Ya. Tak kala kita berusaha, maka kita akan mendapatkannya. Kita harus membayar harga. Allah adalah sumber mukjizat. Ya, Allah adalah sumber mukjizat. Tuhan adalah sumber mukjizat. Nah, ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus berusaha. Ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus membayar harga. Harga sebuah mukjizat ialah percaya kepada Allah dengan sungguh. Ya, harga sebuah mukjizat percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Jika kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Itulah harga yang kita harus bayar. Bukan hanya santai-santai, oh saya adalah orang Kristen, tetapi tidak percaya dengan sungguh. Banyak orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen.
Orang yang dilabel Kristen, dilahirkan di dalam keluarga Kristen, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya tidak sama, saudara. Ya, Kristen ini adalah gelaran bagi orang bagi orang percaya sebenarnya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, apa agama kamu? Kristen. Ya, saya Kristen. I'm a Christian. Tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Itu bukan Kristen, saudara. Ya, kalau kita lihat bahwa membayar harga itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah dengan sungguh. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercempaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, kata Yesus di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Ya, jika kamu percaya, bukan hanya kepada pohon ara, karena Yesus mengutuk pohon ara sehingga pohon ara itu kering dan tidak berbuah. Kamu dapat memindahkan gunung, kata Tuhan, jika kamu percaya dan beriman. Kamu percayakah dengan hal itu? Dan saya membaca satu artikel. Di sebuah desa ada sebuah sekolah. Dan sekolah itu sekolah rendah, ya, sekolah rendah, SK. Dan mereka di sana adalah orang Kristen, orang percaya. Dan lalu pengetua sekolah berkata, karena sekolah itu di lereng bukit, tidak ada padang karena bukit, dan guru mereka bermusyawarah dan mereka announce kepada pelajar-pelajar, minggu depan kita akan cuti selama 1 bulan. Dan kita berdoa supaya sekolah kita ada tempat-tempat untuk kamu bermain. Sekarang tidak ada tempat untuk kamu main. Kita berdoa. Mereka berdoa, saudara. Anak-anak kecil datang balik ke rumah dan mereka kongsikan kepada ibu bapak mereka, dan ibu bapak mereka sehati sejiwa mereka berdoa supaya ada tempat untuk anak-anak mereka main di sekolah. Pada waktu mereka balik cuti, mereka terus heran, saudara. Waktu mereka balik cuti, tempat mereka itu rata. Mereka dapat buat padang bola. Wow, luar biasa, mereka sangat happy. Mengapa? Karena sudah rata. Mengapa? Tuhan utus kontraktor datang ke sekolah itu, minta gunung-gunung itu diambil untuk buat proyek di tempat lain. Ya, tak payah bayar, mereka beri. Ambil saja. Dan kontraktor ambil gunung-gunung itu. Dan hingga tanah itu menjadi rata. Bukankah itu suatu mukjizat? Jika kita percaya beriman kepada Tuhan, saudara, ya sesuatu pasti akan terjadi. Ya, sesuatu pasti akan terjadi. Harga sebuah mukjizat ialah setia, taat dan percaya akan kuasa Tuhan. Nah, jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, percayalah, taatlah, setialah akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya untuk kita. Jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan. Yang keempat, kesombongan akan membuat mukjizat tidak akan terjadi. Saudara, ingat, mukjizat Tuhan akan terjadi, tetapi ada hal yang akan menghambat mukjizat Tuhan akan terjadi. Jika hal ini ada, maka mukjizat tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu sifat kesombongan. Kesombongan akan membuat mukjizat Tuhan tidak akan terjadi. Kesombongan adalah dosa, kata Amsal di dalam 21 ayat yang keempat. Kesombongan adalah sifat pencomoh, pengejek ataupun penghina, kata firman Tuhan di dalam Amsal. Manusia yang sombong dan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tinggi hati atau kesombongan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Kesombongan, saudara, adalah penghalang mukjizat Tuhan terjadi. Dan oleh itu, saudara, jangan ada sifat sombong di dalam diri kita. Ya, walaupun Tuhan pakai kita dengan luar biasa, rendahkanlah diri kita, maka mukjizat akan terus bekerja. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, jika sifat sombong itu ada pada kita, mukjizat tidak akan terjadi, saudara. Banyak orang berkata, jikalau bukan saya, gereja ini tidak dapat berdiri. Saudara, jangan angkuh. Gereja itu dibangun bukan oleh karena kamu. Ya.
Gereja itu dibangun adalah oleh karena Tuhan telah mengutus orang-orang bersama dengan kita. Saya sangat sadar tentang gereja damai. Itulah saya katakan, gereja damai bukan milik saya. Dan gereja damai bukan milik keluarga saya. Gereja damai adalah milik semua orang percaya yang ada di dalam gereja damai. Siapa sejak kamu yang ada di dalam gereja damai adalah milik kita semua. Ya. Bukan milik Pastor Anthony, bukan milik Pastor Rusia. Ya. Adalah milik kita semua. Dan visi kita ataupun visi kita gereja damai adalah gereja suku bangsa. Ya, kalau kita lihat di dalam gereja kita pada hari ini, ada suku bangsa yang ada di dalam gereja kita. Berawan ada, Iban ada, Kayan ada. Ya, banyak suku bangsa, Lun Bawang ada bersama dengan kita. Dan kita doakan saudara, supaya banyak suku bangsa yang ada di sekitar kita akan datang ke gereja damai. Dan ini adalah kerinduan kita. Nah, majunya gereja kita adalah Tuhan yang melakukannya, bukan kita. Bukan saya, bukan istri, saudara. Ya, gereja damai bukan milik kami. Gereja damai adalah milik kita semua. Siapa saja kita yang ada di dalam gereja damai ini, gereja damai adalah milik kita. Ya, milik kita semua, bukan milik siapa-siapa. Milik Tuhan, dan kita adalah alatnya Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Dan oleh itu, saudara, kita harus sadar dengan hal ini. Ya, jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus sadar bahwa kesombongan adalah penghalang berkat Tuhan. Penghalang mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ingin berjaya, saudara, jangan sombong. Ya. Ingin kaya, jangan sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan masa depan kita. Ya, banyak orang yang sombong akhirnya ya mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka ingin capai. Berakhir di tengah jalan. Dan oleh itu, saudara, jangan ada sifat sombong. Karena sifat sombong ini akan menutup mukjizat Tuhan, berkat Tuhan bagi kita. Ingin melihat mukjizat Tuhan, saudara, jangan sombong. Ya. Nah, kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, ya, di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Musa tidak katakan umat Israel ini adalah umatku, tidak, dia katakan umat Tuhan. Nah, jadi kita harus merendahkan diri kita. Ya, jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, rendahkanlah diri, terutama kepada pemimpin-pemimpin, kepada pastor-pastor, pendeta-pendeta. Jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan di dalam pelayanan kita, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor yang melayani, ya, lupa diri, dan sehingga mereka katakan, kalau bukan saya. Saya pernah dengar hal ini, saudara. Mereka berkata, kalau bukan saya, gereja ini tidak menjadi seperti ini. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat gereja itu, bukan mereka. Ya, kita harus lihat. Nah, untuk menghalangi berkat mukjizat Tuhan adalah kesombongan. Dan itu hal yang harus kita perhati. Kesimpulan, ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus mengetahui keempat hal ini, saudara. Yaitu kita harus percaya dengan sungguh. Ya, percaya dengan sungguh. Dan yang kedua, kita harus bertindak walaupun hal itu mungkin tidak masuk akal. Ya, kita harus bertindak. Jika Tuhan memerintah kita bertindak walaupun hal itu tidak masuk akal bagi kita. Kita harus membayar harga, saudara. Kita harus membayar harga. Ya. Sejak saya melayani Tuhan, saya membayar harga untuk pelayanan saya. Saya awal bangun, ya, sejam pukul 4 saya sudah bangun. Waktu kami melayani pada awal pelayanan kami, ya, kami mengadakan pelayanan semalam suntuk. Doa dari awal malam sampai pagi, mengadakan doa puasa, dan banyak perkara yang kami lakukan. Nah, apabila saya memikirkan kembali bagaimana Tuhan telah menuntun kami di dalam pelayanan, melayani gereja-gereja yang besar, ya, melayani gereja-gereja yang besar. Tuhan bekerja dengan luar biasa, bukan oleh karena kami, saudara, tetapi harus membayar harga. Harus membayar harga. Kita berdoa awal pagi untuk seluruh anggota gereja. Ya, anggota gereja kita doakan, ya. Bagi gereja damai, saya masih lakukan hal ini. Setiap pagi awal saya bangun, saya doakan anggota gereja damai. Dan itu adalah suatu hal yang harus saya lakukan. Saya harus membayar harga.
ya harus membayar harga. Nah, jika kita ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus membayar harga secara pribadi. Hubungan kamu dengan Tuhan pulihkan. Dan kita harus buang sifat sikap sombong yang ada pada kita. Ya, kita harus buang sifat sombong yang ada pada diri kita, supaya kita hanya mempersilahkan Tuhan yang melakukan mujizatnya. Nah, jika hal ini kita lakukan, saya percaya kita akan melihat mujizat di dalam hidup kita. Ya, jika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, percaya dengan sungguh, bertindak walaupun hal itu tidak masuk akal, bahkan harus membayar harga, bahkan buang segala sifat sombong yang ada pada kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperlihatkan kepada kita mujizat-mujizatnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ingin melihat mujizat Tuhan, pikirkan hal ini dan lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan mujizatnya. Untuk mengakhiri daripada khotbah saya, dan saya menjemput istri saya untuk bersama-sama menaikkan satu pujian. Dan lagu ini adalah lagu yang lama, tetapi punya kerinduan untuk memuji Tuhan dengan lagu ini. Dan biarlah lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, saya jemput istri saya untuk bersama-sama. Ya, untuk mengakhiri daripada khotbah saya, dan kita akan menaikkan sebuah pujian, yaitu Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanya Tuhan, saudara. Ya, hanya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan kita yang kita harus percaya. Maka terjadilah mujizat Tuhan. Oke, kita akan naikkan lagu ini. Hanya Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus jalan kehidupan. Carilah jalan menuju kebenaran. Yesus jalan keselamatan. Tiada jalan lain membawa keselamatan selain Yesus yang kau percaya. Tetap tinggal dalamnya, pasti kau selamat. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Yesus sahaja jalan masuk ke surga. Tak seorang pun sampai ke Bapanya kalau tidak melalui Dia. Hanya Yesus pengantara kita. Tiada jalan lain membawa keselamatan selain Yesus yang kau percaya. Tetap tinggal dalamnya, pasti kau selamat. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Tuhan Yesus, Dia telah berjanji, dalam bahaya Dia melindungi. Percayalah, jangan khawatir, Dia menyertaimu sampai akhir. Tiada jalan lain
membawa keselamatan. Selain Yesus yang kau percaya, tetap tinggal dalamnya, pasti kau selamat. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Tiada jalan lain membawa keselamatan selain Yesus yang kau percaya. Tetap tinggal dalamnya, pasti kau selamat. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Jangan bimbang, Dia bersertamu, asal kau setia. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kami sangat bersyukur karena Engkau Tuhan adalah Allah dan Tuhan kami yang hidup. Dan kami sangat yakin bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, adalah Allah yang berkuasa. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin melihat, kami ingin mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau lakukan mukjizat-Mu Tuhan bagi setiap pribadi kami, bagi seluruh anggota gereja damai dimanapun pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, apapun yang kami alami, hadapi di dalam hidup kami, agar kami memandang Engkau Tuhan, agar kami memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, agar kami memandang Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang adalah jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan kami ya Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, anggota-anggota gereja damai berada, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan memimpin menuntun mereka di dalam situasi yang sukar sekalipun Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang berkuasa. Tuhan, Engkau lakukan mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu pada hari ini yang kami telah pelajari ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau bekerja, Tuhan, Engkau lakukan mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpinlah, tuntunlah Tuhan, dimanapun anggota gereja berada, yang dalam kesusahan, yang dalam sakit penyakit, yang menghadapi masalah, bagaimanapun situasi masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan, Engkau mendengar, Tuhan, Engkau menjawab, Tuhan, Engkau melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau lakukan mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, berkati seluruh anggota gereja damai. Mungkin ada yang di dalam kekurangan, mungkin ada yang di dalam situasi yang sulit, yang sukar ya Tuhan. Tuhan, kami doakan, berkati mereka ya Tuhan, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan, berkati bisnis mereka, apapun bentuk bisnis mereka, baik bisnis secara online, baik bisnis secara terus. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati majikan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota gereja damai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pada hari ini kami telah pelajari, agar kami ya Tuhan tetap percaya, dan agar kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dengan setia, dan mentaati segala kehendak perintah-Mu Tuhan terhadap kami ya Tuhan, dan agar kami membuang segala sifat sombong yang ada pada kami ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa, biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan berbicara dan bekerja, agar di dalam kami ya Tuhan, kami hidup dalam berkat anugerah-Mu, dan ajaib-keajaiban-Mu Tuhan akan terjadi dalam nama Yesus. Mukjizat Allah akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu Tuhan akan terus bertakhta di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan kiranya memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Keluar masuknya Engkau dari rumah-Mu, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membungkusi, Tuhan akan berjalan di depan-Mu. Tuhan akan menuntun Engkau dimanapun Engkau berada, pergi dan berada. Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan memberkati pekerjaan, memberkati bisnis, dan memberi Engkau sukacita, damai sejahtera, dan memberi kesehatan yang baik. Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan dimanapun pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan curahkan di atas jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye.